Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan nama saya Muhammad Menjati dengan NIM 21020111053. Sini saya akan menjelaskan materi tentang fatwa dalam lintasan sejarah Yasrib. Dimulai dari zaman Rasulullah, kedudukan Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin umat Islam kala itu sekaligus sebagai kepala negara menjadi bukti bahwa beliaulah mufti pertama dalam sejarah. Munculnya problematika di tengah para sahabat pada waktu itu mendorong mereka untuk bertanya secara langsung dan meminta solusi kepada Nabi Muhammad SAW. Oleh sebab itu, terdapat banyak ayat yang merupakan jawaban atas pertanyaan sahabat kala itu dengan menggunakan kalimat yastaftunaka yang artinya mereka meminta fatwa kepadamu. Begitu pula jika ditelaah dalam asbab al-wurud atau sebab-sebab terjadinya sebuah hadis, maka akan diketahui jika hadis-hadis tersebut merupakan jawaban Rasulullah SAW. Selain itu, terdapat pula sejumlah hadis yang dalam redaksinya secara jelas atau sore memakai istilah fatwa terhadap pertanyaan tersebut menandai awal munculnya institusi pemberian fatwa. Kemudian muncul pada setiap zaman dari abad ke abad dalam sejarah Islam untuk menjawab persoalan yang muncul dalam masyarakat yang terdapat landasan hukum sebelumnya sejak dari fatwa Umar bin Khattab hingga berbagai fatwa kontemporer. Selanjutnya fatwa pada masa tabi'in. Seperti yang kita ketahui bahwa sahabat Nabi memiliki jumlah yang sangat banyak dan mempunyai kedudukan dan prestasi yang berbeda satu sama lain. Terutama kemampuan para sahabat dalam melakukan penalaran dan ijtihad. Hal ini disebabkan oleh situasi bahwa beberapa sahabat Nabi ada yang selalu bersama Nabi sehingga menjadi teman diskusi dan musyawarah terkait seputar peristiwa atau persoalan yang besar. Dan ada pula beberapa sahabat yang jarang ataupun yang tidak pernah bersama dengan Nabi, sehingga tidak pernah berdiskusi dan bermusyawarah dengan Nabi. Pada zaman sahabat, setelah terjadinya perubahan yang begitu besar dalam lingkungan masyarakat, hal ini dikarenakan semakin bertambah dan meluasnya wilayah Islam dan semakin lengkapnya kehidupan umat muslim. Selanjutnya Abu Bakar pada saat Nabi Muhammad SAW wafat, hampir terjadi perebutan kekuasaan antara Muhajirin dan Ansor setelah wafat Nabi. Diperlukan Bani Sa'dah yang membahas tentang siapa yang menggantikan Nabi. Walaupun musyawarah lumayan lama dan situasi yang panas, namun permasalahan itu dapat diselesaikan dengan baik dan demokratis yang menghasilkan terpilihnya Abu Bakar sebagai khalifah. 3 tahun Abu Bakar menjadi khalifah dan selama kekhalifahannya pula beliau disebutkan dengan penumpasan kaum murtad, nabi palsu Musailama al-Kadzab dan penumpasan mereka yang tidak mau membayar zakat. Selanjutnya Umar bin Khattab terjadi kemajuan besar pada zaman kekhalifahannya. Umar bin Khattab yang sebagian terlihat dari semakin luasnya wilayah yang berpenduduk muslim yang akan tidak hanya mencakup Jazirah Arab tetapi juga dapat menembus luar Jazirah, misalnya Yaman, Mesir, Syria, dan lain-lain. Semakin luasnya Islam, semakin banyak juga bangsa lain yang masuk ke dalam Islam. Maka semakin kompleks juga persoalan yang muncul dan memerlukan jawaban atas persoalan tersebut. Terkadang persoalan yang muncul tidak ditemukan jawabannya di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis. Atau mungkin jawaban di dalam Al-Quran dan hadis akan tetapi tidak relevan dengan kondisi dan situasi atas persoalan yang muncul. Jadi Umar meminta kepada sahabat-sahabatnya untuk fokus kepada persoalan-persoalan tersebut agar dapat diselesaikan. Selanjutnya di Indonesia, ajaran dan praktik Islam yang begitu gigih berkembang dan menjadi komunitas-komunitas dengan struktur berbagai berdasarkan kerajaan-kerajaan dan penguasanya dalam konteks peran ulama sebagai tokoh sentral
pemberian pemberitaan fatwa mungkin tidak hanya berlaku pada perselisihan, namun juga pada perselisihan sekuler. Raja, sebagai kepala negara pada saat itu, secara konsisten meminta nasihat pada ulama ketika memutuskan apakah akan melanjutkan suatu isu fatwa di Indonesia mulai pada masuknya Islam di Indonesia, yang dibuktikan dengan sejarah, yang kemudian berkembang dikarenakan beberapa faktor. Selang berjalannya waktu, Islam semakin berkembang sehingga terbentuklah beberapa komunitas-komunitas Islam seperti MUI, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan lain sebagainya. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.